saya ingin antara hukum dan lingkungan itu selaras. Jadi kan salah satu tujuan dari pertukaran menciptakan mahasiswa berwawasan Nusantara ya Kang Ansari ya. Iya, benar. Nah, jadi saya pengen berwawasan Nusantara seperti apa yang diciptakan oleh juga pemimpin dan pembuat kebijakan kita seperti itu. Selamat datang di Perennial Podcast, di mana para perennial akan mengenal lebih dekat mengenai dunia kampus. Nah, bersama saya, Erika Kupenakala Sastro. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih mengenai topik kita pada hari ini, yaitu pertukaran mahasiswa, belajar, bertualang, dan beradaptasi. Dan tentu, saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dua tamu spesial yang sudah hadir bersama kita hari ini. Halo Kak semuanya, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih lo sudah berkesempatan hadir ya. Iya. Oke Kak, mungkin sobat-sobat perennial belum pada kenal nih sama kakak-kakaknya. Boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, kenalkan nama saya Agung Prayoga, biasa dipanggil Agung. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, angkatan 2021, sekarang udah semester 8 Semester 8. dan kesibukan skripsi. Skripsi. Oke, mulai kakaknya lagi. Oke, terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Ansari Mahendra. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Ansari. Saat ini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura angkatan 2021. Dan saat ini saya semester 8 yang memiliki kesibukan tentunya skripsian. Wow, udah sama-sama semester 8 nih berarti Iya. ya. Memang lagi sibuk sama skripsi nih. Oke Kak, kemarin nih kan mereka berdua ini merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang kemarin melakukan pertukaran mahasiswa nih. Nah, ngomongin tentang pertukaran mahasiswa nih, kemarin tuh pertukaran di mana nih kalau belum tahu dari Kak Agung boleh? Oke, kalau saya itu pertukarannya ada 2 kali nih. Kebetulan 2 kali. Nah, yang pertama itu di tahun 2023, itu tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke. Nah, terus di tahun selanjutnya 2024 itu saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kebetulan di Jakarta gitu. Oh, itu yang kedua ya, udah Iya. itu ya. Oke. Boleh dong, Kak Ansari gimana di mana? Oke, kalau saya pribadi yang pertama, nah kebetulan saya juga 2 kali. Jadi yang pertama itu saya dari program flagship dari program pertukaran mahasiswa Merdeka batch 3 itu di Universitas Hairun di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Oke. Yang kedua? Untuk yang kedua saya di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, yang pertama itu tahun berapa itu Kak? Kalau untuk yang di Universitas Hairun saya tahun 2023. Oh, untuk yang kedua? Yang Universitas Hasanuddin itu tahun 2024. Oh, berarti baru-baru nih ya, baru kemarin baru pulang. Oke, dengar-dengar nih Kak, pertukaran nih harus berbeda daerah ya? Nggak boleh di daerah yang sama gitu? Iya, kalau di daerah yang sama berarti nggak bertukar, jadi Iya. kebetulan harus Iya, maksudnya daerah memang asal. harus keluar pulau gitu? Iya. Oke. Oke, kemarin kan sudah 2 kali nih ya melakukan pertukaran nih. Nah, kenapa sih milih kampus itu? Boleh dong dari Bang Agung dulu. Oke, kalau pertama Universitas Gadjah Mada dulu ya. Nah, mungkin Universitas Gadjah Mada tuh salah satu keinginan saya dari kecil ya, pengen ngerasain gimana kuliah di Universitas Gadjah Mada. Namun karena takdirnya di Universitas Tanjung Pura, tapi ketika ada program pertukaran mahasiswa nih, ternyata ada di UGM nih Gadjah Mada. Nah, saya langsung punya keinginan memang mau daftar di universitas tersebut karena memang udah keinginan dari lama sih waktu itu. Oke, untuk yang kedua itu? Nah, kalau yang kedua ini mungkin hal yang tidak saya sangka ya awalnya. Oh, oke. Pertama tuh saya milihnya itu di Solo, tapi ketika pengumuman ternyata terimanya di Universitas Indonesia. Itu udah keinginan yang pertama udah tercapai. Alhamdulillah keduanya dapat lagi gitu. Kebetulan waktu 2019 saya juga pernah ke sana dalam rangka lomba gitu. Oh, lomba. Jadi pertukaran mahasiswa ini ya kalau kita bisa pilih sendiri gitu fakultasnya. Kalau yang Universitasnya. Dan langsung keterima atau masih ada seleksi lagi?
itu harus ada seleksi dulu. Jadi kita harus seleksi dari banyaknya mahasiswa, dan itu nanti ada seleksinya dan pengumumannya juga siapa-siapa yang boleh ikut gitu. Oke, keren sih. Boleh dong dari Kak Ansarinya lagi gimana nih? Kenapa pilih di situ? Oke, terima kasih Atla. Iya. Oke, mungkin untuk alasan pertama ya, kenapa saya pengen ikut pertukaran mahasiswa. Sejujurnya dulu waktu semester 1 Universitas Tanjung Pura itu sempat mengadakan sosialisasi program pertukaran mahasiswa merdeka batch pertama. Waktu itu kalau nggak salah acaranya di auditorium Untan. Oke. Nah, waktu semester 1 itu kayak saya sempat berpikir gimana ya caranya saya bisa ikut pertukaran mahasiswa. Nah, sampai di pada semester 3 ada pertukaran mahasiswa batch 2 tuh. Cuman sangat disayangkan waktu itu syaratnya harus minimal semester 5. Nah, jadi kayak saya bilang dengan diri saya sendiri yang kayak ya udah nanti semester 5 kita coba lagi. Nah, pas semester 5 itu pembukaan pertukaran mahasiswa merdeka batch ketiga. Nah, di batch ketiga itu kan sekitar ada 200 kampus yang buka untuk pertukaran mahasiswa. Nah, kenapa saya milih Universitas Hairun? Sebenarnya awalnya pilihan pertama saya bukan Universitas Hairun. Tapi pilihan pertama saya awalnya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Papua. Cuman karena orang tua tidak mengizinkan untuk ke Papua, jadi saya sempat beralih awalnya ke Universitas Patimura di Ambon. Tapi melihat kuota yang tersedia di Patimura itu cukup sedikit ya. Jadi akhirnya saya mencari di mana universitas yang kuotanya besar tapi di Indonesia Timur. Nah, adalah Universitas Hairun waktu itu. Alasan saya kenapa memilih Universitas Hairun mungkin bagi sebagian orang berkuliah di perguruan tinggi top di Jawa adalah sebuah impian. Tapi impian saya adalah bagaimana saya harus bisa mencapai Indonesia Timur. Karena saya ingin membuktikan bahwa orang-orang di Indonesia Timur itu tidak seperti yang teman-teman di Indonesia Barat pikirkan. Dan pada akhirnya ya saya memilih Universitas Hairun sebagai tempat saya berkembang di Indonesia Timur. Oke. Mengenai ngomongin orang tua nih, ketika orang tua tahu bisa melakukan pertukaran itu gimana reaksi orang tua tuh? Nah, awalnya waktu yang sosialisasi pertama tuh yang program pertukaran mahasiswa batch pertama itu saya sudah bilang dengan orang tua kayak pengen ikut pertukaran. Terus orang tua bilang tapi kayaknya kalau semester 1 belum bisa. Nah, jadi akhirnya saya ya tunggu dulu lah semester 3 atau semester 5 gitu kan. Nah, pas semester 5 itu memang pas daftar nggak ada bilang orang tua, tapi pas lulusnya langsung kayak kasih tahu, oh lulus di Ternate gitu. Terus orang tua cuma bilang kayak sendiri kah? Enggak, kita berlima dari Fakultas Hukum Untan, berlima yang ke Ternate. Oh iya udah nggak apa-apa gitu. Oke, berarti mengizinkan lah, misalkan mensupport sekali ya orang tua ya. Yeah. Kalau dari Kak Agung gimana nih mengenai orang tua kalau tahu lulus gitu? Nah, mungkin kalau ngomongin orang tua mungkin itu izin yang paling pertama ya. Iya, karena ridhonya kan pasti Iya, terkabul pasti. ya. Waktu itu sih memang pertama minta izin sama mereka kalau misal ada pertukaran di Universitas Gadjah Mada yang pertama ya. Mungkin kalau kita ngelihat, kalau kita berkaca sama kapasitas diri, mungkin kalau kita merasa minder mungkin nggak daftar ya. Tapi karena orang tua ngedukung juga ya, semuanya berawal dari tidak bisa ya. Jadi orang tua sangat mendukung. Dan sebelum itu alasan lain daftar ke Universitas Gadjah Mada itu karena background cita-cita saya sih sebenarnya. Apa tuh? Nah, aduh, apa cita-cita itu? Cita-cita sebenarnya dari SD sih. Cita-cita dari SD gitu kan. Nah, jadi waktu SD itu cita-cita saya itu suka ngelihat foto presiden sama wakil presiden di atas. Nah, jadi gitu ya. Jadi pas waktu itu saya berkeinginan jadi presiden sejak kecil. Makanya terus ke Fakultas Hukum kan. Terus saya mencoba menantang diri sendiri sih, bagaimana ngerasain berada di universitas menghasilkan para presiden. Itu salah satunya. Iya. Berarti semoga cita-citanya Kak Agung terkabul maupun Kak Ansari. Tapi kalau pada saat nanti udah jadi presiden nih, jangan lupain hari ini ya. Ya, kita podcast lagi nanti. Oke. Anda tidak mau ya. Kita catat sih. Jadi parah sih, langsung presiden gitu ya. Iya. Oke, kalau ngomongin motivasi nih, apa sih motivasi utama untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ini? Apakah ilmu, pengalaman, atau apa? Mungkin yang pertama tadi
terkait cita-cita ya, cita-cita presiden, mungkin ingin mengupgrade juga. Kemudian yang pertama dan yang kedua itu saya ini suka terhadap lingkungan, terus saya memperhatikan lingkungan sekitar. Ketika saya berada di Fakultas Hukum, saya berpikir, lingkungan dan hukum itu berkaitan. Bagaimana hukum harus mengatur berbagai aktivitas di lingkungan, dan lingkungan itu semata-mata kan memang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kebetulan di Universitas Gadjah Mada dan Indonesia itu ada jurusan makul dan jurusan hukum lingkungan. Nah, jadi itu salah satu motivasi saya juga. Jadi tidak hanya cita-cita. Jadi sebenarnya presiden yang ingin lingkungannya tetap asri nih sebenarnya. Nah, karena saya berkeinginan bahwa Kalbar tempat saya tinggal ini harus terjaga. Maksudnya harus memang lestari beriringan dengan kegiatan atau globalisasi. Saya ingin antara hukum dan lingkungan itu selaras dan tidak ada tumpang tindih, dan memang mereka harus berkesinambungan dan saling melindungi. Nah, jadi saya keluar dari daerah saya, kemudian ke Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia semata-mata ingin belajar mengenai hukum lingkungan, dan saya ingin terapkan di tempat saya tinggal seperti itu. Oke, kan sih. Jadi memang sangat bersinambungan gitu lah dengan tujuan. Nah, untuk Kak Ansari sendiri nih gimana? Apa motivasinya? Kalau untuk kampus pertama ya, Universitas Khairun, mungkin karena itu flagship ya, berbeda program dengan yang kedua di Universitas Hasanuddin. Kalau flagship itu perbedaannya kita ada modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini dia lebih berfokus pada pendalaman pada kebudayaan. Nah, kenapa saya milih Universitas Khairun? Pertama, tidak semua orang yang punya banyak uang pernah ke Indonesia Timur. Betul banget ya. Nah, kedua itu karena ada kesempatan di Indonesia Timur. Kenapa saya pilih Ternate? Karena Ternate adalah kota pertama yang dimasuki oleh penjajah karena rempah-rempahnya. Jadi Ternate adalah kota dengan kekayaan alam dari cengkeh, pala yang sangat melimpah di sana. Jadi dari sisi sejarah ada di sana. Dari sisi kebudayaan juga Ternate dan Maluku Utara termasuk salah satu provinsi yang punya beragam kebudayaan yang sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian untuk Universitas Hasanuddin, alasan pertama kenapa saya memilih Universitas Hasanuddin, padahal waktu itu ada pilihan Universitas 11 Maret di Solo, ada pilihan Universitas Gadjah Mada dan Hasanuddin. Nah, kenapa saya pilih Universitas Hasanuddin? Karena goal saya pertama, saya sudah kuliah di Indonesia Barat dan saya sudah merasakan kuliah di Indonesia Timur. Saya kurang kuliah di Indonesia Tengah. Maka salah satu alasan saya mengambil Universitas Hasanuddin adalah untuk memenuhi 3 zona waktu itu, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, tapi kalau untuk sisi pendidikan, saya rasa kurang lebih sama ya dengan teman-teman kita yang di Jawa, karena standar mutu pendidikan sudah diatur. Jadi ya saya rasa mungkin untuk sisi pendidikan kurang lebih sama. Terus kenapa saya milih Universitas Khairun dan Hasanuddin? Karena saya sangat tertarik dengan isu-isu mengenai laut. Nah, sehingga fokus skripsi saya pada saat ini adalah tindak pidana perikanan. Jadi sekalian gitu ya. Kalau langsung turun lapangan gitu. Benar. Jadi di Ternate yang geografis daerahnya ibaratkan yang kayak segalanya laut. Jadi dari atas kampus aja kita bisa lihat laut. Nah, sementara Universitas Hasanuddin itu merupakan salah satu universitas yang punya visi misi berbasis maritim. Jadi Universitas Hasanuddin juga sangat berlandaskan pada standar kemaritiman Indonesia. Jadi ilmu-ilmu tentang hukum maritim sangat baik. Oke, jadi keren-keren banget motivasi dari kakak-kakak ini guys ya. Oke, untuk tujuan utama banget nih mau ikut pertukaran mahasiswa nih, apa sih? Apa untuk membranding diri kah atau apa gitu? Boleh dari kakak. Tujuan utamanya? Ya, kalau tujuan utama pertama mengupgrade diri sih. Karena kalau saya pikir kan ada pepatah bilang kalau kejarlah ilmu sampai ke Cina, kita kejar ke Jawa dulu nih gitu. Jadi jadi sebelum ke Cina ke Jawa dulu nih. Nah, jadi
dengan pepatah itu mungkin saya memang ingin gitu kan dapat ilmu baru, suasana baru seperti itu. Jadi ibaratnya pengetahuan dari tempat satu ke tempat lain kan berbeda gitu. Jadi kan salah satu tujuan dari pertukaran menciptakan mahasiswa berwawasan Nusantara ya Kang Ansari ya. Iya, benar. Nah, jadi saya pengen berwawasan Nusantara seperti apa yang diciptakan oleh juga pemimpin dan pembuat kebijakan kita seperti itu. Kalau dari Kak Ansari gimana? Tujuan utama? Tujuan utama tentu menambah ilmu ya. Karena tentunya ketika kita mengikuti program pertukaran mahasiswa, kita akan menemukan banyak hal, baik dari sisi akademis dan dari sisi sosial budaya. Nah, dari sisi akademis mungkin kita bisa dapat beberapa mata kuliah yang tidak ada di kampus asal. Iya, betul. Nah, itu adalah merupakan salah satu poin plus yang bisa kita dapat dari program pertukaran mahasiswa Merdeka. Selain itu, dari sisi sosial budaya yang tentunya kita akan beradaptasi nih pertama dari lingkungan antar sesama mahasiswa pertukaran yang notabene-nya tidak satu ras, tidak satu suku. Nah, kita harus beradaptasi dengan teman-teman yang dari berbagai suku. Dari berbagai suku itu kita juga harus beradaptasi dengan masyarakat yang ada di daerah tempat kita pertukaran. Nah, dari situ kita belajar bahwa toleransi antar keberagaman Indonesia, antara suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan satu bagian yang penting yang bisa kita dapat dari pertukaran mahasiswa. Jadi ngomongin tentang keuntungan nih, apa sih keuntungan atau benefit dari pertukaran mahasiswa ini? Intinya gitu. Kalau saya pribadi, pertama bisa mendapatkan dari sisi akademik, bisa mendapatkan ilmu yang belum pernah saya dapat sebelumnya di kampus asal. Selain itu juga saya bisa menerapkan sifat toleransi terhadap teman-teman masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan keuntungannya lainnya ya membantu skripsi ya, Iya, of course. benar sekali. Iya, itu tujuan utamanya. Oke, boleh Kak Antung apa nih? Kalau keuntungan yang pertama ya sama kayak Bang Ansari gitu ya. Kita memang belajar toleransi. Karena kalau misalnya kita kuliah di Universitas Gadjah Mada itu ibaratnya kita berada di Indonesia mini. Indonesia mini itu ya dari Kupang, dari Palembang, Sumatera, semuanya ada di situ. Jadi kita belajar toleransi antar budaya, agama juga. Kemudian kalau ilmu ya memang kita menambah ilmu dan juga yang tidak pernah kita dapat di universitas asal kita dapat di dua universitas itu, Indonesia dan Gadjah Mada. Karena skripsi saya memang tentang asap ya, tentang pencemaran lingkungan terhadap asap. Jadi gimana nih asap di Kalimantan kok nggak habis-habis gitu kan. Nah, jadi keuntungannya memang salah satunya itu ya, selain relasi juga, dan relasi di dua kampus itu nggak cuma mahasiswanya doang, tapi juga pembuat kebijakan, terus alumni-alumni mereka yang memang sering berbagi sama kita terkait ilmu dan profesi-profesi mereka. Jadi antara ilmu, relasi, toleransi, dan kebudayaan itu memang kita dapatkan ketika berada di sana. Jadi berhubungan baiklah dengan teman-teman di sana ya. Yeah. Jadi bisa beradaptasi lah gitu. Oke. Untuk Bang Agung sendiri dan Bang Ansari kan udah dua kali melakukan pertukaran mahasiswa. Pasti ada dong perbedaan antara kampus itu tuh. Nah, bisa dong jelasin apa sih perbedaan dari kampus UGM sendiri sama kampus UI yang kakak rasain? Mungkin yang pertama dari UGM ya. UGM Universitas Indonesia dan universitas saya Universitas Tanjung Pura ya. Pertama memang dari kultur belajarnya, kemudian ada di kultur kedisiplinannya. Kita kalau di sana nih memang kejar-kejaran nih. Mungkin kalau napas tuh nggak hitung ya, saking deg-degannya gitu kan. Nah, jadi kedisiplinan kita memang lebih ya di sana, persaingan intelektualnya, kemudian dari segi kehidupan bersosialisasinya mereka memang terus selalu update, dan memang dia selalu update-nya itu berbarengan sama teknologi. Jadi kan kalau ada peribahasa hukum selalu tertinggal dengan peradaban zaman, di sana kita memang mengejar peradaban apa yang perlu kita atur. Nah, jadi perbedaannya salah satunya itu. Kemudian kalau sisi dari Universitas Indonesia, disiplinnya sama kayak di UGM gitu kan. Disiplinnya sama. Terus yang saya dapatkan lebih di Universitas Indonesia, kami tuh mempelajari ilmu yang ada di luar negeri itu lebih konferensif dan lebih spesifik gitu. Jadi dengan kita mendapatkan ilmu dari berbagai negara, dari berbagai referensi,
Nah, jadi kami tuh mendapat pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan di Kalimantan khususnya di Indonesia. Jadi apa sih kebaikan atau hal baik dari luar negeri yang bisa kita adopsi gitu. Nah, jadi kita juga sering diajar dari universitas luar juga, dari Harvard, dari universitas dari Singapura, Australia gitu. Jadi dengan keberagaman ilmu itu kita dapat apa sih yang sesuai sama kita gitu. Mungkin perbedaannya seperti itu ya sekilasnya. Boleh. Kalau dari Kak Ansari ini gimana perbedaan yang dirasain gitu? Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama ya dengan Bang Agung. Dari sisi kedisiplinan tentunya ada perbedaan antara Universitas Hairun, Universitas Hasanuddin, dan kampus saya sendiri Universitas Tanjung Pura. Nah, dari sini juga kita dapat melihat bagaimana pola pembelajaran dari ketiga kampus ini. Nah, tentunya terdapat perbedaan juga nih antara ketiga kampus yang memiliki metode pembelajarannya masing-masing. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, saya lebih senang belajar selama di Universitas Hasanuddin karena sebagai salah satu fakultas hukum dengan jumlah guru besar terbanyak ya, urutan pertama di Indonesia, tentunya ilmu-ilmu yang diterapkan itu lumayan ya berbobot lah ya kalau kita bilang gitu ya. Nah, kalau dari sisi Universitas Hairun mungkin lebih kebanyakan karena kebetulan saya kalau di Universitas Hairun tidak hanya ngambil satu prodi di sana. Saya ngambil 2 prodi di Universitas Hairun. Jadi saya ngambil ilmu hukum dan antropologi sosial. Nah, kalau di sana lebih banyak belajar berbasis budaya karena sangat disayangkan ya kalau udah jauh-jauh ke timur. Iya. Nah, kita nggak belajar budayanya. Tapi saya juga di Universitas Hasanuddin saya juga belajar tentang kebudayaan. Di situ saya ada sempat ngambil mata kuliah hukum pidana adat. Jadi yang saya rasakan ya dari sisi kedisiplinan, dari sisi metode pembelajaran tentunya sangat berbeda. Nah, mungkin beberapa hal seperti misalnya kayak kedisiplinan waktu itu kayaknya masih bisa kita adopsi di Universitas Tanjung Pura mungkin. Oke, seperti itu. Nah, di sana pasti banyak banget kan pengalaman-pengalaman unik nih. Ada nggak sih pengalaman unik yang paling diingat banget sampai pas pulang ke Untan tuh kayak ya Allah gitu kan? Masih teringat sekali tuh kejadian itu. Masih ada nggak yang diingat waktu itu? Ini sih memang banyak kejadian unik nih waktu boleh dong. Terutama dari bahasa ya, dari bahasa. Oke. Di Pontianak kan kame, aku kan. Iya. Nah, saya itu nggak sengaja manggil teman saya dari Jakarta tuh pakai kame. Nah, jadi terus itu bahasa apa ya gitu kan. Nah, mungkin kulturnya itu ya. Karena saya kan Bang Andri kan memang udah ke timur ya. Saya ke Jawa, di Jawa terus ke Jakarta gitu kan. Nah, jadi pas awal di UGM itu kagetnya karena kita dipanggil Mas nih kan. Nah, Mas Agung ya gitu kan. Mungkin agak cocok sama namanya kan. Mungkin dari Mas atau Mbak gitu, dari kultur kebudayaannya ya. Kaget nih. Wih, kok Mas semua gitu kan. Kok Mas, Mbak gitu. Nah, jadi itu kebiasaan jadinya, kebiasaan. Terus pas pertukaran ke UI jadinya lo gua. Itu kaget lagi nih gitu kan. Ke-distract kan. Jadi anak UI malah ada yang bilang, Mas dari Malaysia ya. Nah itu karena lihat bahasa kita kan. Sampai pernah saya dibilang orang Palembang. Oh iya. Orang Palembang. Nah, saya iyain aja sebenarnya. Mungkin karena mereka nggak tahu ya. Nah, itu unik banget sih bagi saya gitu kan. Karena waktu itu saya nggak sengaja manggil teman saya di Jakarta tuh pakai sebutan kame. Kame itu kan dari bahasa Pontianak ya. Jadi mereka tuh pas mereka tahu kita manggil kame, mereka tuh juga tertarik. Oh, iya. Gimana sih belajar bahasa Pontianak gitu kan. Nah, jadi secara tidak langsung tujuan dari pertukaran itu terjadi di situ. Gimana antar budaya secara tidak langsung itu interaksi ya. Jadi interaksi kita bukan seperti mengesampingkan satu budaya, tapi ketika kita berbicara, interaksi tersebut terjadi. Jadi kami itu bertukar di situ. Bukan kami tidak hanya menyesuaikan ya, tapi kami di situ memang malah satu waktu dia manggil saya Kame dan kau gitu kan. Nah, saya manggil Mas. Jadi karena nggak digantian nih. Jadi kan serasa di Pontianak juga jadinya. Itu sih unik, kita bisa mengaplikasikannya juga di waktu pertukaran seperti itu. Untuk Kak Ansari
Ansari ini gimana nih? Apakah ada pengalaman terunik yang diingat terkesan gitu? Oke, kalau pengalaman unik ada waktu awal-awal sekali saya sampai di Ternate. Nah, kalau di Ternate itu kan lebih kebanyakan kita sebut saya itu pakai kita. Oh iya, kita. Tapi kalau kamu kita sebutnya pakai ngana. Jadi kita panggil kita ngana. Nah, jadi di satu momen saya tuh sempat bertanya waktu itu kayak begini, Pak, ini benar gedung dekanat? Terus dijawab apa? Saya. Bingung kan? Jadi kayak, Pak, ini betul gedung dekanat gitu kan? Saya. Terus kayak, hah? Saya. Terus kayak, oh, ya udahlah, anggap aja betul gitu kan? Ya udah nih awalnya kayak, ya udah masuk kan? Habis itu pergi ke pasar beli sayur kan, terus kayak tanya, Ibu, ini sawi kan? Saya. Terus kayak, lah, saya lagi nih. Terus kayak dalam hati yang udah, ih, orang lo ngomong betul-betul di sini kok kayak saya. Ternyata di sana itu saya itu iya. Oh, ya, jadi yang kayak oke, ilmu baru. Ya. Jadi yang kayak Pak, ini gedung dekanat saya. Oh, ternyata itu iya gitu. Nah, itu satu. Kedua, waktu saya di Makassar. Waktu saya di Makassar itu kalau di Ternate kan, itu kita itu saya. Oh iya. Nah, kalau di Makassar kita itu kamu. Oh. Nah, itu berbanding terbalik. Iya. Jadi kayak pas ngomong kayak misalnya Kak, siapa namanya? Misalnya Atla bilang ya, Atla gitu. Iya. Terus nanti Atla bakal tanya ke Ansari gini, kita? Nah, itu kayak kita maksudnya kita gitu. Kita. Kayak, bukan, terus kayak ternyata kita itu kamu. Itu saya baru tahu udah sekitar 1 minggu yang kayak kok semua ngomong kayak misalnya kita gitu. Ternyata kita itu kamu. Jadi kayak penggunaan dua kata ini yang sangat berbahaya ya kayak Pak, saya gitu. Kalau di sini bahaya banget tuh, Bang. Iya kan, Bani tanya kayak, Kak, ini gedung PKBH saya. Banyak kalau di sini ditanya gitu kan, aduh. Nah, itu satu di bahasa. Kedua, nah kalau budaya timur itu mereka senang dengan musik. Nah, FYI, angkot di sana itu full musik. Iya. Ya, jadi yang kayak kita di dalam angkot itu cuma dengar musik, nggak bisa ngomong. Karena at least kita duduk kayak, yaudah kita duduk depanan nih. Terus kayak kita ngomong nggak kedengaran. Jadi ngomongnya via chat. Oh gitu. Iya, karena itu speaker yang gede banget di dalam angkot. Dan yang kayak misalnya dari jarak 100 meter itu angkot, musiknya udah kedengaran di sini. Asli. Serius. Itu kultur yang kedua. Main konser ya, Bang. Iya, lumayan ya. Jadi yang kayak ya kita sambil naik angkot sambil jedak-jeduk. Ya. Memang pengalaman unik sekali ya Iya. untuk beradaptasi dengan Iya. kultur maupun budaya gitu kan. Nah, terus makanan sih sama Iya, makanan juga. Makanan itu salah satu hal yang menurut saya juga menjadi culture shock. Kalau di timur tuh mereka biasa makan yang pedas. Nah, kalau di Ternate itu kita bilang kayak kita tuh torang makan pasti pakai dabu-dabu, Wih. pasti pakai chili. Oh, dabu-dabu tuh cili. Iya, cabe. Iya loh, iya cabai. Iya, kalau orang Makassar bilang itu lombok. Apapun bentuknya tetap lombok. Nah, jadi ya orang timur makan pedas-pedas sementara saya tidak suka pedas. Main kebalik nih, kebalik. Kebaliknya. Kalau gue suka pedas. Saya suka pedas, saya juga suka yang agak asin gitu ya. Terus pas ke Jawa, kok manis semua. Iya, kalau gitu Jawa kan. memang dominan manis. Kok manis semua nih, gitu kan. Terus pas waktu di Jakarta, kok agak hambar gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya saya makan beli di luar, saya pulang pasti udah siapin garam sendiri. Garam sendiri. Jadi inisiatif bisa menyesuaikan sama di daerah saya. Dan uniknya, saking saya itu nggak betah nih dengan makanan manis dan hambar, saya sempat minta kirimin ikan asin dari Pontianak. Ikan asin. Dan kalau orang Melayu itu ini ya, cencalo ya namanya. Nah, cencalo. Saya sampai minta kirimin cencalo dan ikan asin dari Pontianak. Cepeda nggak? Cepeda nggak sempat sih. Kalau bisa sebenarnya mau.
Kalau kemarin juga di Makassar itu kan ditanya teman-teman kayak, Ansari gimana nih makanan di Makassar, kamu makan nggak gitu? Apa yang aneh dari makanan? Maksudnya kayak apa sih culture shock kamu dari makanan di sini? Dan ya makanan Makassar itu rata-rata asam. Oh iya. Rata-rata semua makanan di Makassar pasti ada jeruk nipis. Serius. Dan ya kalau mau tahu ya, kita makan nasi goreng kita pakai jeruk nipis. Kok bisa? Jadi nasi goreng itu diperasin jeruk nipis. Tapi itu enak. Oh iya. Serius itu enak. Nah cuman pas pulang ke Pontianak itu kan rata-rata kalau kita beli nasi goreng jarang ada jeruk nipis, yang ada jeruk sambal kan. Itu beda rasa. Oh iya beda ya. Iya, Emang jadi tangan beda. tuh emang beda. Iya. Oke. Memang pengalaman tuh memang banyak sih ya dengan dalam program pertukaran mahasiswa ini ya. Nah untuk kegiatan nih, kegiatan apa aja sih atau hal-hal apa aja sih yang dilakukan tuh selama kegiatan pertukaran mahasiswa nih? Mungkin bahas lagi dulu ya mungkin. Iya, selain ngampus gitu kan. Iya, kalau saya dari sisi yang pertama ya, dari sisi pertama itu kan MBKM flagship. Karena memang ada kegiatan modul Nusantara, di situ terdiri atas 4 kegiatan. Ada kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi. Dan kalau kebinekaan ini kita kegiatannya bagaimana kita mendalami tradisi yang ada di suatu tempat. Nah mungkin dari sisi kayak sisi tarian, adat istiadat, begitu itu dari sisi kebinekaan. Nah kemudian kalau dari sisi inspirasi itu biasanya dari ini kita mencari pengetahuan dari tokoh-tokoh adat atau mungkin mungkin tokoh-tokoh yang berpengaruh di provinsi tersebut atau mungkin di kota tersebut. Nah itu juga bisa diambil dari sisi inspirasi. Nah di situ ada sisi refleksi nih. Nah yang biasanya seru tuh sisi refleksi. Sisi refleksi ini kita kumpul bareng-bareng satu kelompok. Nah satu kelompok itu terdiri atas 20-an orang. Nah itu kita sharing nih. Misalnya kita habis kegiatan, misalnya minggu lalu kita kegiatan kebinekaan. Nah minggu ini kita refleksi apa sih yang membedakan misalnya. Misalnya minggu lalu kita kebinekaannya permainan tradisional daerah Maluku Utara. Nah nanti kita bakal ditanya satu-satu dari permainan itu apa sih yang membedain, apa sih yang bikin kalian penasaran dari mainan itu. Nah itu di sisi refleksi. Nah terakhir itu sisi kontribusi sosial. Nah kontribusi sosial ini bagaimana kita selaku mahasiswa pertukaran berdampak atau memberikan dampak terhadap masyarakat. Misalnya kita membantu masyarakat dalam pembuatan misalnya papan sabta pesona, itu kan juga salah satu hal yang kita lakukan ya. Kalau waktu itu kelompok saya 2 kali kontribusi sosial. Yang pertama itu ikut membantu masyarakat mengaktifkan kembali pemandian air panas di Halmahera Barat. Nah yang keduanya kita bikin tempat sampah untuk objek wisata Cengkeh Avo. Nah FYI, objek wisata Cengkeh Avo ini merupakan objek wisata di mana kalian bisa menemukan pohon cengkeh tertua yang ada di dunia. Dan di dunia. Iya, dan itu ada di kota Ternate. Mantap sih, ilmu baru banget ya kalau ke sana itu. Nah dengar-dengar nih Kak ya, Kak Ansari itu pernah jadi ketua suku atau kepala suku itu apa sih Kak? Iya, oke, kalau kepala suku itu kita kurang lebih seperti ketua angkatan. Jadi dalam misalnya kayak saya itu pertukaran mahasiswa merdeka batch 3 inbound Universitas Hairun. Jadi saya sebagai kepala suku bertanggung jawab atas 153 mahasiswa yang lain. Dan saya memiliki tanggung jawab menjadi narahubung antara teman-teman pertukaran dengan PIC Universitas Hairun, antara teman-teman pertukaran dan tim dari pertukaran mahasiswa merdeka yang ada di kementerian. Nah, itu tugas saya adalah menyampaikan informasi, menjadi narahubung dan mengatur bagaimana teman-teman bisa merasa nyaman, atau mungkin teman-teman punya keluhan nih, kita kurang nyaman, mungkin kita perlu ini, perlu apa gitu kan, kita bisa sampaikan ke tim, mau tim dari kementerian ataupun dari tim perguruan tinggi penerimanya gitu. Jadi memang jadi narahubung lah ya. Iya. Oke, untuk Kak Agung nih gimana nih? Nah kalau kegiatan mungkin banyak juga ya. Beda sama Bang Ansari ya. Bang Ansari kan memang udah ada disiapin program-program yang memang harus dilakukan. Nah kalau kami yang dari Untan ke UGM waktu itu memang cari inisiatif juga. Dan kebetulan saya itu memang
akibat relasi interaksi tadi itu membuahkan banyak hasil sih menurut saya. Untuk teman saya kalau nonton nih keluarga muslim Fakultas Hukum UGM nih, ini mereka memberikan dampak banyak sekali untuk kita. Terus kalau misalnya kita berbicara kegiatan, kalau belajar mungkin reguler ya. Terus kalau di UGM itu setiap suatu isu hukum yang memang terjadi hari ini, besoknya langsung dibahas nih, gitu. Langsung dibahas. Update gitu ya. Jadi kita saking update-nya gitu, kita tuh harus cari tahu nih gimana gitu kan. Nanti pasti ada kegiatan yang memang langsung diisi oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian dulu saya juga pernah ikut sekolah politik dari BEM yang kolaborasi sama Greenpeace. Greenpeace ini salah satu organisasi internasional juga terkait lingkungan. Nah, jadi tujuan saya dapat nih gitu kan. Kita dapat juga terkait dengan lingkungannya gitu kan. Memang spesifik dari organisasi juga. Kemudian kalau kegiatan sosial untuk masyarakat itu pernah ikut salah satu partai di UGM namanya Kampus Biru ya. Itu kami kegiatan sosial seperti bersih-bersih pantai gitu, interaksi sama masyarakat di daerah-daerah pantai di Yogyakarta. Jadi saya ketika tidak hanya di KMFA namun di organisasi kemahasiswaannya juga mereka bilang kalau kita tidak hanya sekedar berpolitik dan belajar, namun kita harus juga memberikan apa yang kita bisa ke masyarakat seperti itu. Kalau budayanya ya teman-teman dari KMFA tadi mengenalkan, terus kami biasanya ada kegiatan outbound juga ke suatu daerah gitu kan, desa-desa gitu. Terus di Jogja ini kan juga banyak kegiatan budaya ya. Nah, jadi memang kita sering ikut juga kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya di Yogyakarta. Memang kampus di Jogja, kalau kita kuliah di Jogja itu memang kampus yang berbasis kebudayaan. Jadi ibaratnya kita masuk ke Jogja atau UGM, kita tuh memang dihadapi dengan kultur mereka. Jadi memang kita harus belajar gitu. Dan kebetulan juga saya waktu itu ditugaskan untuk mengkaji terkait dengan museum yang ada di Yogyakarta, Sunda Budoyo namanya. Nah, di Sunda Budoyo memang kita lihat nih, oh gini ya budayanya. Terus setiap hari Kamis kalau nggak salah itu ada seni tari wayang gitu. Jadi kita bisa lihat kegiatan-kegiatan kebudayaan di situ. Terus kalau di UI ya, kalau di UI ini kan memang kita memang di ibu kota nih ya, mungkin kehidupan ibu kota banget gitu. Tapi dari satu sisi kita kegiatan-kegiatannya lebih berbasis akademik yang lebih banyak ya. Jadi memang saya fokus ke hukum lingkungan, kita update terus nih gimana tentang terkait hukum lingkungan, pencemaran, perubahan iklim yang memang sekarang jadi fokus dunia ya. Terus kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain, saya juga kemarin saya memang berkesempatan berada di genap 100 tahun Fakultas UI, Fakultas Hukum UI. Jadi pas Disnatalis ke 100 saya ada nih. Jadi kalau mau ingat kapan saya ke UI, ke 100 tahun gitu. Jadi langsung ingat ya gitu. Nah, jadi waktu itu memang saya ikut kegiatan itu juga. Kemudian kalau di UI kita memang kegiatan-kegiatan berbasis intelektualnya juga memang sangat-sangat banyak ya. Jadi ibaratnya kalau Kak Prodinya pernah bilang sama saya, kamu kalau bisa minum segalon ngapain minum segelas gitu. Karena ibaratnya semboyan itu yang tertanam kan. Jadi kita kegiatan-kegiatan intelektualnya sangat banyak kalau di Universitas Indonesia. Oke, keren-keren banget dong ya. Oke, ada nggak sih kesulitan atau tantangan yang berat banget gitu pas program pertukaran mahasiswa ini di kampus manapun boleh? Nah, mungkin yang pertama nih ya, kalau di Universitas Gadjah Mada dulu ya. Gadjah Mada waktu itu ya pertama budaya ya. Budaya, sosial budayanya kan. Karena terbiasa kita kau, aku, kami gitu kan. Terus bahasanya kemudian mas, mbak, mas dan mbak. Nah, terus kalau dosen di sini kita seringnya bapak dan ibu. Di sana kalau misalnya ada juga yang manggil mas dan ada manggil mbak juga. Jadi ibaratnya kayak teman gitu. Tapi memang kita jaga juga batasan antara mahasiswa dan dosen gitu kan. Itu mungkin penyesuaian yang pertama ya. Terus kalau penyesuaian yang lain, ya UGM dan UI ini sama ya. Mereka belajar memang sangat berbasis dengan teknologi. Kalau saya waktu di tempat asal saya sering pakai binder. Waktu pertama kali saya kuliah di UGM nih, saya cuma bawa binder. Oh iya. Nah, masuk nih.
lah kok yang lain pada buka laptop, oh mungkin ada kerja kelompok kan. Ternyata mereka memang sekarang belajar memang sudah menyesuaikan dengan teknologi. Jadi mereka sudah memakai laptop, tab dan sebagainya. Kemudian kita juga diajari bagaimana menggunakan teknologi dengan baik. Jadi itu mungkin perbedaan dan penyesuaian yang memang ini ya, memang harus kita sesuaikan. Kemudian dari segi kedisiplinan tadi ya, disiplin itu. Terus kalau di sini kan mungkin ada yang harus kita terapkan dari sana ya, kedisiplinan mereka tuh sangat tinggi gitu. Jadi baik dari intelektual, kegiatan, organisasi, mereka sangat tepat waktu dan memang dikerjakan semaksimal mungkin. Deadline-nya boleh mepet, hasilnya nggak boleh biasa-biasa aja. Itu yang harus kita tanamkan di sini. Dari segi itunya sih. Kemudian kalau dari segi belajarnya, mereka sebelum masuk kelas mereka udah paham. Jadi sebelum mulai kelas harus cari tahu dulu. Harus cari tahu dulu. Jadi ketika kita udah masuk, benar-benar apa hal urgensi yang memang harus kita bahas dari suatu hal yang ingin dibahas itu. Jadi ketika kita udah masuk, kita dalam keadaan siap untuk membedah bagaimana penerapan hukum yang harus kita lakukan sekarang ini. Kalau kulturnya kayak gitu sih, penyesuaian-penyesuaian terkait intelektual, terkait kegiatan belajar dan organisasinya gitu. Nah, mungkin sobat-sobat perennial pada kepo nih, apa sih perbedaan tugas nih? Tugas sulit nggak sih terutama di Pulau Jawa tuh ya? Sulit nggak sih nih tugasnya? Kalau dibilang sulit, lumayan. Mungkin kalau kita di Kalimantan mungkin ya. Kita di Kalimantan seperti makalah, riset, penelitian itu kita dibentuk kelompok ya. Dibentuk kelompok, kita bisa bertukar pikiran dan lain. Tapi kalau di Jawa kita sendiri nih, riset sendiri, makalah sendiri, dan presentasi. Misalnya kita ambil 7 makul itu fix kita pasti ada presentasi dan buat riset kecil seperti itu. Jadi itu mungkin perbedaan ya. Jadi untungnya kalau kita riset sendiri, kita dapat tahu nih apa sih yang memang kita bahas. Ibaratnya ini penelitian saya loh gitu. Jadi dengan ada penelitian individu itu dan tugas-tugas itu memang harus dikerjakan kita sendiri, kita lebih menguasai apa yang dia sampaikan oleh dosen. Dan keinginan kita untuk tahu ketika kita ngerjainnya sendiri, itu mungkin menambah pengetahuan kita. Tapi di satu sisi kita juga dikasih tugas kelompok untuk kita berinteraksi dan kerjasama seperti itu. Mungkin hal itu ya, tugas-tugas mungkin di sini nanti kita bisa menekankan, karena kalau kita lihat hal apa yang harus disalurkan dari suatu mahasiswa, mungkin bisa dari penelitian dan tulisan, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita dapat seperti itu. Tapi kamu merasa gak sih kalau kita tuh minim sekali sama namanya literasi kan? Beda banget sama daerah Jawa. Iya, bener banget sih. Soalnya gini, kalau kita di Kalimantan perpusnya mungkin kita gampang nyari tempat duduk. Kalau di Jawa ketika istirahat, waktu apapun itu susah mencari tempat duduk untuk kita belajar karena penuh. Keluar dari kelas aja mereka udah langsung belajar. Saking penuhnya ya, bukan nggak ada tempat. Saking penuhnya. Mau di pendopo belajar. Intinya ketika kita berada di lingkungan kampus, saya datang untuk belajar, saya datang untuk menciptakan sesuatu. Itu sih yang saya pandang. Jadi ketika mereka masuk di wilayah kampus, kita nih harus tahu tujuan kita apa. Jadi mereka memang fokus mengejar sesuatu gitu. Keren banget. Oke, boleh dong dari Kak Ansari gimana nih menurut pandangan Kak Ansari? Kalau saya pribadi dari sisi mungkin akademik ya, dari sisi cara perkuliahan, saya rasa tidak ada kendala bagi saya untuk beradaptasi dengan teman-teman maupun ya sistem pendidikan, sistem perkuliahan di sana ya. Cuman yang masih menjadi tantangan terbesar saya selama menjadi mahasiswa pertukaran itu adalah penyesuaian bahasa. Mungkin kalau di Jawa kan kita masih sering ya menggunakan bahasa Indonesia ya sebagaimana mestinya. Nah kalau di Timur biasanya mereka lebih sering lebih kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Nah jadi itu salah satu penyesuaian yang saya agak lumayan lama itu untuk menyesuaikan diri. Terutama ya waktu di Ternate ya, itu kadang juga dosen karena mayoritas kan itu mahasiswa
Ternate, jadi kita juga mahasiswa pertukaran kan nggak ada identitas khusus waktu itu, belum ada ID card, belum ada baju ini, belum mungkin kita kuliah juga kan nggak mungkin pakai alma mater setiap hari kan. Nah jadi kadang ada dosen yang menjelaskan juga tetap pakai bahasa Ternate. Nah itu yang kayak kita agak lumayan PR gitu, jadi yang Lumayan kaget ya. Iya, jadi Tantangan banget nih. Tangan banget. jadi yang kayak pas ditanya paham atau enggak, nah kita bilang kita nggak paham, terus kayak nggak pahamnya di mana? Kita mahasiswa pertukaran ibu, jadi kayak nggak mungkin kan ibunya harus ulang dari awal sampai akhir lagi kan. Mungkin di bahasa sih kalau saya, terus juga di Makassar juga mungkin terkendala juga komunikasi di bahasa, karena juga di sana kan saya sampai sempat tanya di teman-teman kayak kapan sih penggunaan ji, kapan sih penggunaan di, kapan penggunaan mi, kapan penggunaan ki. Jadi yang kayak tiba-tiba kayak, wih di mana ki? Ya di mana nih? Kiki yang mana nih? Nah itu kayak yang saya agak lumayan ya PR lah bagi saya untuk dibahas. Tapi kalau untuk penyesuaian dari sisi tugas, dari sisi sistem perkuliahan, dari sisi kedisiplinan, saya rasa itu bukan tantangan yang besar, karena memang tugas sebagai mahasiswa ya harus bisa beradaptasi cepat di tempat yang baru. Jadi yang kayak saya rasa untuk sistem perkuliahan dan lain sebagainya itu bukan masalah yang begitu berpengaruh lah bagi saya. Oke, mungkin sobat-sobat perennial pada penasaran atau pengen tertarik banget nih dengan pertukaran mahasiswa, boleh nih sharing-sharing sama suhu-suhu kita ini. Waduh. Oke, boleh kan nanti kan? Boleh. Nanti ada di bio guys Instagram mereka. Nah, ada gak sih Kak saran atau masukan dari kakak-kakaknya untuk para mahasiswa nih yang tertarik banget sama pertukaran mahasiswa? Ada gak sih sarannya? Boleh dari Kak Agung? Oke, untuk saran terkait mahasiswa, mungkin kami mahasiswa paling tua ya. Untuk mahasiswa sementara ini ya. Untuk adik-adik kami yang di bawah, terutama angkatan kami yang ingin, kalau ada kesempatan untuk pertukaran, silahkan ambil. Nggak bakal rugi. Pasti kalian dapat banget ilmu, relasi, kebudayaan, toleransi agama dan lain-lain. Kalian pasti dapat gitu. Dan terus di situ kalian tanpa sadar kalian berkembang. Bagaimana kalau kita lihat kok di Jawa terus sih gitu kan, ibaratnya berita, sedangkan berita aja kita dengar dari Jawa terus kan. Nah keinginan itu kalian harus cari tahu kok tempat kami jarang dibahas. Saya merasa seperti itu ya, kok tempat kami jarang dibahas. Nah jadi ketika kita di luar, kita adopsi nih apa yang baik, apa yang bisa kita terapkan di tempat kita. Jadi kalau misalnya kita bertukar atau pertukaran mahasiswa, itu sangat banyak banget manfaatnya. Jadi kalian jangan takut. Kalau saya pernah dengar kata pepatah itu, jangan takut untuk melangkah seperti itu. Kalau kata ada lagi nih, orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jatuh itu pasti, Pak. Jatuh itu pasti. Jadi jangan takut. Kalau kita mengekang diri kita hanya berada di lingkungan kita, kapan kita mau sampai ke Cina? Seperti itu. Nah, jadi kita harus punya keinginan untuk berkembang seperti itu. Kalian jangan takut ya. Kalian harus coba deh. Kayak Bang Ansari, kayak saya dan kakak-kakak yang lain, itu pasti banyak dapat hal-hal baik yang dapat kita terapkan, baik dari intelektual, baik dari segi pendidikan, kedisiplinan, toleransi, kebudayaan dan lain. Iya, jangan takut deh. Harus kalau ada pertukaran hari ini di-share, menit ke-1 udah daftar nih gitu. Kalau bisa kayak gitu. Gercep ya, harus gercep gitu. Nanti bakalan ada lagi nggak sih program ini? Nah mungkin kalau itu ini ya, kita tunggu kebijakan terbaru dari pemerintah kita ya. Sekarang kalau saya pemerintahnya saya udah buat nih gitu. Ya soalnya berubah kan sekarang Berubah ya pemerintahnya. Saya daftar lagi ya Bang? Iya. 3 kali wah kemarin ini. Itu karena saking asiknya dan sukanya, ketika ada lagi kami daftar gitu. Nah wajib dicoba nih. Kalau dari Kak Ansari nih, ada saran buat mahasiswa yang tertarik nih tentang pertukaran mahasiswa? Oke, kok tadi kata Bang Agung dari sebagai mahasiswa yang tertua, saya kurang setuju dengan perspektif saya ya. Karena berhubungan kita bukan angkatan yang tertua ya, masih ada di atas lah. Oh iya ada ya Bang. Ya. Oke. Jadi ya
Mungkin bagi saya kalau misalnya ada pembukaan program pertukaran mahasiswa merdeka lagi, kayaknya untuk teman-teman menurut saya wajib untuk ikut, karena program ini tuh program yang sangat bagus menurut saya. Nah, apalagi ya selain membangun relasi ya, kita punya relasi dari Sabang sampai Merauke. Kita punya teman-teman dari berbagai daerah, dan itu salah satu privilege sebagai mahasiswa pertukaran. Nah, terus kita juga punya ilmu baru, terus kita punya pengetahuan baru tentang kebudayaan. Nah, itu merupakan salah satu poin yang kalian harus punya sebagai mahasiswa pertukaran, dan kalian harus ikut pertukaran. Nah, selain itu juga kita juga harus kayak berkembang kan, selain daripada kita cuman di sini doang. Maksudnya kayak daripada kita cuma di kota kita sendiri, kita boleh pergi ke kota yang lain buat mencari tahu apakah ada perbedaan yang kita dapat terapkan. Baik itu mungkin ya bukan dari sisi akademik doang, mungkin dari sistem penataan kota. Setidaknya kita tentunya bukan hanya sebagai mahasiswa secara terus-menerus. Nah, pada dasarnya kita juga akan lulus dan kita akan berkecimpung baik itu di dunia pekerjaan dari sisi pemerintahan atau dari pihak swasta. Nah, apa yang bisa kita terapkan untuk kota kita tercinta ini? Nah, itu juga salah satu tambahannya dari sebagai mahasiswa pertukaran nih. Selain itu juga mahasiswa pertukaran juga mempunyai ikatan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya kalau di Kalimantan Barat itu ada alumni mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dari batch 1 sampai batch 4 yang saat ini sudah aktif berkomunikasi dengan teman-teman dari ikatan alumni yang ada di provinsi lain. Jadi memang ada 4 batch yang sekarang ya? Ya, saat ini sudah ada 4 batch. Itu di luar program pertukaran mahasiswa mandiri ya, yang diikuti saya kemarin di Makassar dan Bang Agung yang di UGM dan Universitas Indonesia. Sekarang tepuk tangan untuk kita. Oke, dari hasil percakapan tadi ya bisa dilihat juga mulai dari Kak Agung yang udah pertukaran ke Pulau Jawa, dari Kak Ansari dari timur, barat, tengah ya, kayak study tour nih. Terus bahwa kita bisa lihat juga kalau pertukaran mahasiswa ini, program pertukaran mahasiswa ini nggak hanya tentang belajar di kampus yang berbeda, tapi di sini tuh kita juga belajar tentang pengalaman beradaptasi maupun beradaptasi kulturnya, tempatnya, bahasanya, dan ada juga banyak tantangan, tapi juga ada banyak manfaatnya kan. Jadi dari kesulitan-kesulitan itu tuh, misalnya dari kesulitan dari kampus Kak Agung, kan memang ada kesulitan-kesulitan maupun tugas apapun itu, tapi secara tidak langsung kita tuh dipush kampusnya buat belajar lebih lagi, cari tahu lagi. Oke, seperti itu. Dan tidak terasa guys, ini sudah last session kita. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung, boleh langsung hubungi Kak Agung dan Kak Ansari. Boleh dong Kak? Boleh banget. Tenang, mereka santai kok. Oke. Sebelum itu terima kasih banyak Kak sudah berkenan hadir. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Of course. Nanti boleh dong. Kalau udah jadi presiden ya, saya undang aja. Iya, jadi presiden diingat ya. Iya, harus saya ingat itu. Saya ikut pertukaran lagi ya Bang? Iya boleh. Kita S1 Tapi lagi. S3 Bang? Presidennya boleh bertukaran nggak ya? Oh, Oke, mantap sih. Udah ada jadi presiden gitu ya. tapi tetap mau ikut pertukaran. Begitu serunya pertukaran ya. Iya, saking serunya pertukaran. Jadi jangan teman-teman perennial jangan takut nih untuk mencoba, karena memang banyak banget manfaat benefit yang kita dapat dari pertukaran mahasiswa ini. Oke. Sebelum itu terima kasih sudah sharing-sharing banyak ya mengenai sangat berisi sekali ya perbincangan kita hari ini, mulai dari awal motivasi ke kampus ini, ke kampus A dan kampus B, dan itu memiliki alasan masing-masing. Oke, keren. Jadi terima kasih juga kepada sobat-sobat perennial yang sudah nonton, menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke grup keluarga, teman-teman, kerabat, terserah. Dan teman-teman juga bisa follow official Instagram kami dari
perenniallaw.id. Terima kasih, saya Erika Lufenata Sastro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.